si bautnya ini ya itu bisa ini ya, jadi geser ini ya. Jadi nanti dia bisa kayak gini. Nah, gini. Geser ini karena yang satu tarik ke sana, yang satu ditarik ke sana gitu. Jadi ini kerusakannya seperti itu. Nah, ini lama-lama kalau nggak istilahnya nggak dipantau ya atau tidak dihitung benar-benar berapa sih tebal diameter minimal yang digunakan, nanti bisa-bisa ini putus. Nah, seperti itu. Nah, untuk rumusnya ini sama ya, untuk tegangan geser, ini rumusnya sama, tau itu sama dengan F per A0, ya, F ini adalah gaya yang diberikan sejajar permukaan, dan A0 itu adalah luas permukaan benda mula-mula, ya, sebelum diberikan gaya. Nah, untuk regangan geser, ini nanti menghitungnya beda ya, jadi nanti untuk regangan geser itu, kita lihat sudut gesernya, ini kan ada sudutnya ya. Nah, ini nanti diukur ini perbedaannya berapa ya. Nanti itu jadi besarnya untuk regangan geser itu adalah tan theta atau sudut yang dibentuk antara istilahnya benda itu mula-mula dan setelah benda itu bergeser ya, deformasinya sudah bergeser ke sana. Nah, sudut yang dibentuk ini itu adalah delta X per Y ya, ketinggian dari si atau ketebalan dari bendanya. Kemudian selain tegangan-regangan ya, respon benda lainnya yang lain yaitu ada deformasi elastis dan deformasi plastis gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai semuanya ya, semua sifat ini ya dari tegangan, regangan, kemudian deformasi elastis dan deformasi plastis itu diukur dengan alatnya namanya UTM, Universal Tensile Machine ya. Nah, dari UTM itu, dari alat itu nanti baru kita bisa mendapatkan grafik ini ya. Dari grafik ini kita baru bisa mengetahui ya, dari alat tersebut mendapatkan grafik ini kita baru bisa mengetahui deformasi elastis dan deformasi plastis dari benda tersebut ya, karena kalau nggak dilakukan pengujian kita nggak tahu apakah benda tersebut elastis atau plastis. Nah, ada perbedaan antara deformasi elastis dan plastis ya. Jadi yang namanya deformasi elastis, jadi benda yang memiliki deformasi elastis itu adalah bersifat reversibel. Artinya dia kembali ke bentuk atau dimensi semula ketika beban dihilangkan. Jadi gambarnya kalau kalian main karet ya, tapi dimulurin ya, kemudian setelah dilepas itu dia akan kembali ke ukuran atau ke dimensi semula ya. Umumnya deformasi plastis ini ya itu identifikasinya itu regangannya kecil ya, kecuali untuk beberapa kasus seperti karet. Nah, kalau karet itu kan dia pasti ya, dia tuh melar gitu ya. Jadi elastisnya di sini lebih gede gitu ya. Jadi dia nanti mungkin bisa begini grafiknya. Nah, kemudian yang satunya adalah deformasi plastis ya. Lupa saya. Recording in Tadi progress. saya stop recordingnya, saya jadi ingat. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk deformasi elastis itu sifatnya reversible. Artinya ketika benda tersebut itu diberi beban gitu ya, ketika ada suatu benda ya, kemudian ini diberi gaya, maka nanti dia kan akan mengalami perubahan dimensi ya, katakanlah seperti ini ya, mengalami penambahan. Nah, ketika nanti F-nya ini dilepas ya, nanti dia akan kembali ke bentuk semula. Itu adalah deformasi elastis. Tapi kalau deformasi plastik ya, ketika dia diberikan beban ya, sampai dengan ada perubahan deformasi longitudinalnya ya, ini kan nambah panjang. Nah, ketika nanti bebannya itu dihilangkan, tetap menjadi seperti ini. Jadi dia tidak akan kembali ke bentuk semula ya. Nah, itu disebut dengan deformasi plastis ya. Kita masuk ke pembahasannya satu-satu, yaitu deformasi elastis ya, atau sifat elastis bahan ya. Sudah saya singgung tadi, ketika tegangan tarik ini dikenakan pada spesimen, spesimen itu adalah bahan uji ya, bahan uji. Jadi kan sebenarnya untuk mengetahui semua sifat ini ya, jadi untuk mengetahui semua sifat ya, jadi untuk mengetahui sifatnya tadi, mengetahui tegangan, kemudian regangan ya, kemudian deformasi elastis.
dan juga elastis, itu kita harus melakukan pengujian ya. Pengujiannya itu dengan alat yang namanya UTM, Universal Tensile Machine ya, machine gitu ya, bahasa Inggrisnya lah gimana. Nah, dari alat ini ya nanti bahan yang digunakan untuk diuji dengan alat ini disebut dengan spesimen. Spesimen. Nah, jadi kita kembali ke sini, deformasi elastis atau sifat elastis bahan. Jadi ketika tegangan tarik itu dikenakan pada spesimen logam, maka nanti akan terjadi perpanjangan elastis atau elastis longitudinal. Ya, ini adalah yang elastis longitudinal itu yang ini ya. Jadi panjangan elastis ya, dan regangan yang menyertainya gitu ya, menghasilkan arah tegangan yang diterapkan. Jadi misalnya ini arahnya Z, maka nanti dia akan menghasilkan tegangan dan regangan ke arah Z-nya ini. Nah, sebagai akibat dari perpanjangan ini akan ada penyempitan pada arah lateralnya. Arah lateralnya itu adalah yang ini ya. Ini kalau bahannya bentuknya seperti ini ya berarti ada perubahan sisinya X, Y-nya gitu ya. Kalau nanti dia bentuknya lingkaran ya berarti hanya ke D-nya saja gitu ya, diameternya. Nah ya, saya ulangi, jadi akibat adanya perpanjangan longitudinal ya, elastik longitudinal dan juga regangan longitudinalnya ini akan menghasilkan arah tegangan, akan menghasilkan penyempitan pada arah lateral ya, yaitu arah yang tegak lurus dari gaya yang diberikan pada benda ya, si ini X dan Y-nya ini, sisi kali sisinya ini. Nah, nanti regangannya itu ya akan disimbolkan dengan epsilon X dan epsilon Y. Nah, kalau ini kan kenapa ada epsilon Y dan epsilon X? Karena bendanya itu adalah uniaksial gitu ya. Nah, kenapa nanti jika bahannya itu bersifat isotropik, artinya dia itu perubahan dimensinya akan sama segala arahnya, maka nanti besarnya perubahan regangannya untuk sumbu Y dan sumbu X-nya ini akan sama. Ya, maka nanti untuk rasio Poisson-nya gitu ya, itu rasio regangan lateralnya dengan aksialnya itu akan sama, jadi negatif epsilon X per epsilon Z atau negatif epsilon Y per epsilon Z, itu akan sama. Ini kalau bahannya adalah isotropik ya, jadi tapi rata-rata sih isotropik sih. Nanti untuk pengujian pun biasanya spesimennya itu bentuknya tabung ya, kecuali nanti kalau untuk yang plastik itu nanti berbentuk pipih. Nah, ini gambarannya dari perubahan longitudinal dan juga perubahan lateralnya ya. Jadi kalau kita lihat ini yang mula-mula ya, yang garis putus-putus itu adalah mula-mula bahan sebelum dikenakan gaya. Nah, ketika diberikan gaya maka dia akan mengakibatkan ya perubahan arah longitudinalnya ya, arah Z-nya tadi ya, dan juga arah lateralnya ya, si X-nya tadi ya. Nah, kalau untuk bahan yang bentuknya tabung ya, maka nanti nilai dari Poisson rasionya gitu ya, itu sama dengan negatif E lateral dibagi dengan negatif epsilon longitudinal. Maaf ya, tadi saya bilang E. Nah, untuk epsilon atau si strain-nya itu tadi ya, regangan itu kan rumusnya perubahan deformasi dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi karena dia tabung ya, maka delta D per D0 ya. Untuk arah lateralnya itu kan yang diameternya ya. Ya, yang searah dengan permukaannya. Sedangkan untuk arah longitudinal itu yang tegak lurus dengan arah permukaannya ya. Maka nanti di sini untuk regangan atau
epsilon longitudinal itu sama dengan delta L per L0. Ini adalah rasio antara regangan lateral dengan regangan longitudinal atau yang kita sebut dengan rasio Poissons. Nah, karena ya arah istilahnya ya perubahan deformasi ini ke arah longitudinal itu selalu lebih besar dibandingkan dengan arah lateralnya ya, karena elongnya itu selalu lebih besar daripada lateralnya, maka nanti nilai dari rasio Poisson-nya itu selalu lebih kecil daripada 1. Nah, ini beberapa harga Poisson ratio ya, nu-nya ya. Ini disebut dengan nu kan. Dari Poisson ratio adalah untuk aluminium 0,33, kemudian brass-nya 0,34, steel-nya 0,3, titanium 0,34 dan sebagainya. Ini sudah dihitung ya. Nanti bisa dilihat di tabel 61. Ini semua referensinya dari Kalister. Ini adalah contoh perhitungannya. Jadi Anda diminta untuk menghitung regangan longitudinal atau epsilon long pada batang kuningan berbentuk silinder yang berdiameter 4 mm atau 0,4 in yang diakibatkan oleh tegangan tarik sehingga memberikan perubahan diameter sebesar 2,5 dikali 10 pangkat 3 mm atau 10 pangkat 4 inci. Nah, di sini ada keterangan deformasi sepenuhnya elastis ya. Nah, kalau artinya dia nanti akan bisa kembali ke bentuk semula gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini awal mula-mula kan panjangnya yang garis putus-putus, ini L0-nya. Kemudian setelah kita beri gaya ya, setelah beri gaya tarik, maka nanti dia akan memanjang menjadi L1. Kemudian ya, selain itu, karena dia memanjang, kalau kalian suka makan yupi itu ya, yupi yang cacing itu kan, kalau dulu saya waktu kecil suka saya tarik-tarik gitu kan, itu kan dari yang gilik lama-lama kan menjadi diameternya lebih kecil ya kalau ditarik. Seperti itu bayanginnya. Nanti lama-lama dia juga selain mengalami pertambahan panjang, dia juga akan terjadi pengecilan ukuran diameternya, gitu ya. Nah, dari yang mula-mula itu D0 mengecil menjadi DI, sehingga kita bisa menyusun berapa nilai regangan longitudinal dan regangan aksialnya. Kalau regangan aksial itu adalah yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan permukaannya. Mohon maaf, kalau aksial itu adalah yang sejajar dengan permukaannya. Kalau longitudinal itu yang tegak lurus dengan permukaannya. Sehingga yang pertama kita mencari dalam artian adalah regangan arah yang aksialnya, maka nanti delta D per D0. Jadi perubahan panjangnya tadi ya, ini kalau tulisannya seperti ini kan memberikan perubahan diameter, berarti kan ini sudah delta D ya harganya. Karena dia mengecil, maka nilainya kan negatif ya. Kemudian dibagi dengan diameter mula-mula ya. Jadi kalau rumusnya regangan itu kan besarnya perubahan dibagi dengan panjang mula-mula atau diameter mula-mula untuk arah aksial ya. Kemudian untuk yang arah longitudinal atau yang searah dengan gaya yang diberikan ini atau tegak lurus dengan permukaan bendanya, maka nanti nilainya itu adalah delta L per L0-nya ya. Sebentar. Nah, kemudian nanti kalau sudah, oh ya, ini tuh tadi diminta elongnya ya, longitudinalnya, maka nanti bisa dihitung ya, karena Poisson ratio itu adalah lateral ya, dibagi dengan si longitudinalnya, maka nanti longitudinalnya itu bisa dihitung dari epsilon
lateralnya dibagi dengan si rasio Poisson-nya ya. Nah, rasio Poisson-nya ini kan tidak ada di soal, tetapi kita bisa melihat di tabel yang sudah ada ya. Jadi ini tuh hasil pengukuran untuk murni ya. Ini bentuknya murni ya. Jadi aluminium, kemudian ini brass ya, dia kan kuningan ya. Brassnya sekitar 0,34 rasionya ya. Maka nanti kita masukkan, ini hasilnya tadi negatif ya karena mengalami pengurangan, sehingga kita bisa menghitung regangan longitudinalnya, nilainya adalah regangan lateralnya dibagi dengan Poisson rasionya atau dibagi dengan nu-nya, harganya adalah segini. Nah, untuk regangan itu adalah tidak berdimensi. Kemudian ke kita ya, tadi sudah saya intermezzo di awal tadi ya. Jadi untuk memahami atau menjelaskan bagaimana bahan berubah bentuk, memanjang, memampat, melintir ya akibat dari berbagai gaya yang diberikan ataupun sampai dengan fraktur putus ya, break gitu ya akibat beban yang diterapkan. Selain itu juga bisa karena waktu, karena suhu atau kondisi lainnya, maka diperlukan uji standar terhadap sifat mekanik bahan ya. Nah, salah satunya itu ujinya namanya adalah stress strain test ya. Nah, uji ini tuh bersifat destruktif. Artinya destruktif, nanti dia ini akan merusak dari spesimennya atau merusak alatnya ya. Jadi alat ujinya, bukan alat ujinya, merusak dari sampel ujinya, mohon maaf. Berbeda kalau yang ada uji kekerasan. Uji kekerasan itu dia sifatnya non-destruktif ya, jadi dia tidak merusak sampelnya karena dia hanya istilahnya menekan gitu ya, menekan pada bagian tertentu, kemudian dihitung nanti berapa kedalaman goresannya itu nanti dihitung tingkat kekerasannya. Nah, kalau stress strain test ini, nah dia itu sifatnya destruktif. Artinya nanti spesimennya ini semuanya akan dirusak gitu ya, karena kita mau tahu sih berapa deformasi plastisnya sampai dia ini nanti patah gitu ya. Nah, stress strain testnya ini nanti biasanya itu ada standarnya ya, dan juga ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan standar tes tegangan regangan ini ya. Jadi nanti ujinya itu bisa beda-beda ya, menganutnya ya, jadi dia arahnya kemana gitu ya, pakai standarisasi yang mana, ada ASTM, kemudian ini American Standard ya, kemudian kalau yang Jepang dia punya JIS, kalau dia Jerman dia punya DIN gitu ya, kalau Indonesia kita punya SNI, kemudian ada ISO dan lain sebagainya ya. Makanya nanti untuk spesimennya itu nanti bisa berbeda-beda ukurannya tergantung dari standarnya, mau pakai standar yang mana gitu ya. ASTM dia punya standar sendiri, JIS itu spesimennya punya standar sendiri begitu ya. Nah, ini secara umum aja ya. Ya kalau ini itu kalau dari Kalister dia menggunakan ASTM ya. Nah, jadi kalau alat aslinya itu seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, karena setiap merek itu berbeda-beda ya. Ini merek tertentu ya, in-store nih, itu punya bentuk seperti ini. Tapi kalau nanti merek lain itu akan berbeda, tetapi intinya ada penjepit ya, ada penjepit, kemudian di sini ada beban load gitu ya. Kemudian nanti ada extensometer ya, yang untuk mengamati perubahan panjangnya gitu ya. Dan juga ini penjepitnya ini untuk mengapit bebannya, mengapit dari spesimen ujinya gitu ya. Kemudian nanti di sini dia yang tuasnya yang bergerak, yang narik ke atas, narik ke bawah ya, tarik atas, tarik bawah, nanti dia bergerak ya sampai dengan dia itu nanti putus. Nah, ini bentuk spesimen ujinya ya, bisa macam-macam ya. Kalau besi itu biasanya untuk logam, mohon maaf, kalau logam itu biasanya silinder kayak gini. Kemudian kalau untuk plastik dia bentuknya pipih ya seperti ini. Nah, nanti diukur tebal dan juga lebarnya ini berapa. Nah, dari pengujian ini kita akan mendapatkan grafik strain and stress ya. Sumbu X-nya strain,
sumbu Y-nya stresnya. Nah, dari grafik ini ya, dari hubungan antara variabel strain and stress ini kita akan mendapatkan grafik bentuknya seperti ini, tergantung dari benda yang diuji ya. Kalau benda yang diuji misalnya keramik, mungkin dia nggak akan sampai seperti ini grafiknya, mungkin dia hanya putus sampai di sini. Sedangkan rata-rata kalau logam itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini grafik biasanya yang diuji adalah bentuknya logam. Jadi logam itu lebih komplit ya, grafiknya seperti ini. Kalau misalnya nanti bahannya elastomer itu dia tidak punya ini ya, tidak punya yang grafik ini. Mohon maaf, tidak punya kurva yang tegak lurus ini ya. Jadi lurus ini ya. Jadi dia bentuknya miring seperti ini. Ya. Ini yang disebut dengan modulus Young ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam grafik ini gitu ya? Yang pertama itu kita bisa melihat mendapatkan slope ya. Slope ini adalah modulus Young ya, modulus Young ya. Jadi slope ini nilainya itu adalah nilai dari modulus Young-nya. Jadi hubungannya stress dan strain dari modulus Young-nya itu adalah rumusnya ini ya. Jadi tegangan itu sama dengan modulus Young dikalikan dengan regangan. Atau modulus Young itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Ya. Kemudian yang bisa kita dapatkan lagi di sini ya, dengan sampai dengan titik ini nanti dia kurvanya tidak lagi lurus ya, tapi dia nanti akan membentuk kurva yang mirip seperti parabola ini ya. Nah, di sini ya titik akhir ini ya, titik transformasi dari yang lurus menuju yang membentuk parabola ini ya. Kemudian kalau ditarik ke garis sumbu X ya, itu nanti kita akan memperoleh daerah elastis ya. Sampai dengan di sini ya, sampai dengan di titik ini ya, yield strength sampai dengan di yield strength ini namanya, titik ini adalah yield strength, kita akan mendapatkan apa ya, gaya maksimal ya, gaya yang maksimal benda tersebut bersifat elastis. Nah, jadi dengan diberikan gaya sebesar ini, nanti benda tersebut masih, kalau kita beri gaya sebesar ini, masih bisa kembali ke bentuk semula. Tetapi kalau kita melewati titik yield strength ini, misalnya naik dikit aja ya, nanti dia atau benda itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi dia sudah mengalami deformasi plastis ya. Nah, dari sini sampai dengan fraktur ya, ini itu adalah plastic region. Jadi ini sebenarnya kurang panjang ya, ini masih sampai sana ya, sampai dengan fraktur, ini adalah plastic region ya, di mana nanti kalau diberikan gaya sampai dengan sepanjang titik ini ya, nanti dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi ya perubahannya seberapa Bu? Caranya nanti kalau misalnya kita katakanlah sampai di titik ini ya, kemudian dari titik ini dibuat ditembak garis sejajar dengan yang slope-nya ini ya. Maka misalnya kalau di sini tadi misalnya dia di sini, maka nanti kita buat garis sejajar dengan si slope-nya tadi. Nah, di sini itu adalah kita mendapatkan perubahan panjangnya seperti itu. Selain ini kita juga akan mendapatkan titik ya, UTS ya. Ini bukan ujian tengah semester ya, tapi ultimate tensile strength ya. Jadi ini adalah apa ya, kuat tarik tertinggi ya sebelum bahan itu nanti mengalami fraktur ya di sini ya. Jadi nanti setelah ini ada necking, dari necking nanti dia akan langsung patah ya. Jadi ini adalah gaya maksimal yang dapat diterima oleh benda tersebut sebelum mengalami fraktur ya, seperti itu pengertiannya. Kemudian juga nanti kita bisa mendapatkan necking region ya. Jadi nanti kira-kira jangan sampai dengan, jadi kita kalau memberikan beban pada suatu benda ya, itu jangan sampai melebihi UTS-nya, karena nanti kalau sudah melebihi ini nanti dia akan necking, lama-lama dia akan patah benda tersebut. Nah, kemudian di titik 5 ya, nanti ketika nanti benda itu patah, tas hilang ya, nanti grafiknya itu hanya berhenti sampai dengan di sini. Jadi kalau kalian nanti nonton di YouTube itu banyak sekali video percobaannya ya,
nanti bisa dilihat. Jadi ketika nanti benda itu masih ditarik, dia masih akan membentuk seperti ini. Lama-lama ketika nanti sudah necking dan putus, maka nanti grafiknya akan berhenti di titik nomor 5 ya. Terjadi fracture ya. Nah, di sini ada keterangan lagi ya. Jadi di sini ada elastic region yang tadi ini ya, ini adalah elastik, daerah elastik. Kemudian yang sana itu adalah daerah plastis ya. Nah, di daerah plastis ini ada apa aja gitu ya. Di sini ada ultimate tensile strength ya, UTS, kemudian ada strength hardening. Nah, di sini tuh sebenarnya nanti ada strength hardening. Jadi kalau kita tembak lurus ke atas ya, ini dari titik yield strength-nya ya, batas antara transformasi dari region elastis ke plastis ya. Nanti di sini ada yang namanya daerahnya ini si strength hardening ya. Apa itu strength hardening nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian fraktur. Jadi simpulannya adalah pada elastic region pun kita juga akan mendapatkan dua sifat, yaitu ada modulus Young dan ada yield strength ya. Sedangkan untuk yang di plastic region kita mendapatkan 3 sifat, yaitu ada ultimate tensile strength, kemudian ada strength hardening dan juga ada fracture. Necking juga ada di situ ya. Ya, dari sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kira-kira bingung nggak? Loha? Belum, Bu. Deva belum, oke. Anissa Asari. Halo Anissa. Nah, hilang. Ya, Bu. Nah, yuk, kamu lagi di mana? Ada yang mau Lagi ditanyakan di nggak? jalan. Tuh kan. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, Belum ada. oke. Oke, ya jadi saya berpesan ya. Jadi kalau kuliah daring jangan disambi ya. Nanti kalau misalnya terjadi kesalahpahaman ya mohon maaf gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Yang penting tetap fokus. Oke, sekarang kita masuk ke daerah elastis ya. Tadi kita sudah mendapatkan grafik dari uji UTM ya, dari Universal Tensile Machine. Nah, kemudian kita masuk ke daerah elastis ya. Di daerah elastis ini terjadi deformasi plastis. Dalam artian adalah ketika benda tersebut diberikan beban dan bebannya dilepas, maka dia akan bisa kembali ke bentuk semula. Daerah elastis ini yaitu pada poin 1 sampai dengan 2 ya, poin 1 sampai dengan 2, di mana tadi saya ulangi lagi, material itu akan kembali ke bentuk semula setelah beban itu dihilangkan. Jadi maksimal ya, maksimal bebannya itu dia masih bisa kembali ke bentuk semula adalah di titik 2. Lebih dari titik 2 itu dia sudah tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Nah, dari daerah elastis ini ya, slope yang dibentuk dari kurva ini itu merupakan modulus elasticity atau modulus Young yang simbolnya adalah E ya. Ini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Merupakan perbandingan antara perbandingan antara stres dan strain ya. Jadi modulus Young itu adalah perbandingan antara stres dan strain. Nah, hubungannya itu dinyatakan dalam hukum Hooke ya, namanya hukum Hooke atau Hooke law, di mana stres itu sama dengan modulus Young dikalikan dengan strain-nya. Nilainya atau satuannya itu sama dengan satuan dari stres. Nah, modulus Young ini menunjukkan tingkat kekakuan dari suatu benda ya. Semakin tinggi modulus Young-nya, maka dia akan semakin kaku ya, semakin brittle ya. Contohnya adalah, jadi kalau misalnya ada dua benda, ini A, ini B, ini ya, ini A, ini B. Mana yang lebih kaku? Coba saya tanya. Siapa yang belum pernah saya tanya ya? Coba nih Karisma Amelia. Antara A dengan B, mana yang lebih kaku? Mungkin yang kaku.
Karisma yang A, oke. Sekarang yang lain. Dita Permatasari. Yang A, Bu. Yang A, oke. Cowok deh, sekarang ganti cowok. Muhammad Akrom, yang A atau yang B? Yang paling kaku. A, Bu. Yang A. Ya, Bu. Satu lagi. Enggak pernah saya tanya siapa ya. Ini coba deh. Ini Widat Rizky Anissa, ini cewek ya, nggak jadi. Wahyu Yuda Baktiar, A atau B? A, Bu. A ya. Ya, jawabannya adalah salah. Yang lebih kaku adalah yang B ya. Kenapa? Disebut loh. Kalau E-nya ya modulus Youngnya lebih tinggi, maka kekakuannya itu akan lebih tinggi ya. Antara A sama B, modulus Youngnya tinggi mana? Tinggi yang B dong dibandingin dengan yang A. Ya. Ya kan? Kalau ditarik itu kan perbandingannya kan ini dibanding dengan gini ya. Kalau katakanlah diambil pada titik yang sama sumbu si E-nya ya, si strain-nya ya, maka yang B ini kan dapat tegangan lebih besar dibandingkan yang A. Ya enggak? Artinya yang B itu lebih rigid atau lebih kaku dibandingkan dengan yang A gitu ya. Karena dia E-nya lebih besar, B itu lebih besar dari EA ya, sehingga ininya max-nya itu kan dia lebih besar dari si tegangannya dari si B ini lebih besar dari tegangan maksimalnya dari si A gitu. Gitu ya. Jadi kalau modulus Youngnya lebih tinggi, maka kekakuannya itu lebih tinggi juga. Nah, pada titik 2 ini itu adalah yield strength. Jadi titik di mana terjadi perubahan permanen ya, transisi dari elastis ke plastis ya. Titik ini tuh sebenarnya titik mentoknya ya. Jadi titik maksimal. Jadi merupakan tenaga maksimal si benda itu bisa kembali lagi ke bentuk aslinya ya, ke dimensi asalnya ya. Lebih dari ini tadi seperti yang saya bilang, kalau diberikan gaya lebih dari titik 2 maka nanti benda itu akan terdeformasi plastis ya, dia sudah tidak akan mampu kembali ke dimensi awalnya. Untuk bayangannya seperti ini ya, untuk elastik deformasi tadi kan kita bisa pas di awal tadi kan saya bilang ya, jadi pada dasarnya sifat atau karakteristik bahan itu kan berhubungan dengan intern dari bahan tersebut, yaitu penataan dari atom maupun molekul pada bahan tersebut. Nah, jadi ini kalau untuk bahan elastis ya, yang mengalami deformasi elastis, ini adalah kondisi mula-mulanya di mana atom itu dia tersusun beraturan ya dengan ukuran dan juga arah yang tertentu ya. Ketika nanti dia ditarik ya, diberi beban, katakanlah ini tadi adalah sumbu Z ya, ini sumbu X ya, nanti kelihatan gitu ya. Nanti jarak ya pada arah yang sumbu Z dia itu akan lebih regang gitu kan. Tetapi jarak pada sumbu X-nya itu akan lebih rengket ya. Ini kan dilihat ya. Ini masalahnya masih berhimpitan di diameter atau di bagian keliling terluar ya, lingkaran terluar ya, sedangkan kalau yang ini sudah agak masuk dikit ya pada gambar ini kalau di zoom. Nah, di sini itu dia mengalami pengukuran ukuran gitu ya, dan juga dia mengalami pertambahan panjang seperti ini bentuknya. Tetapi kalau dia ini diberikan gaya masih kurang dari sama dengan ini ya, titik 2 ini, nanti dia masih bisa kembali ke bentuk semula gitu ya kalau gaya itu dihilangkan. Jadi nanti dia masih bisa menyusun ke bentuk semula, gampangannya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa modulus elastisitas dari beberapa bahan ya. Kita bisa dilihat di sini ya, untuk metal atau alloy ya, logam untuk alloy itu adalah sekitar 30 sekian sampai dengan 400 sekian GPa ya.
Kemudian yang paling tinggi itu adalah keramik ya, yang paling rendah rata-rata gitu itu adalah PET ya, polimer ya, polyester ya, kemudian yang masih di kisaran menengah itu di bagian komposit ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka bisa dilihat ya, ini keramik yang paling tinggi modulus elastisitasnya, kemudian disusul metal yang paling rendah ya, kemudian yang lebih rendah, kemudian yang paling rendah itu adalah polimer ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai modulus elastisitasnya, kalau misalnya ini yang linear ya bentuknya, yang sampai dengan sini ini lebih rendah dibandingkan dengan yang metal. Kemudian lanjut ke daerah plastis ya, atau dan deformasi plastis. Kalau tadi pada deformasi elastis itu dia kalau bebannya dihilangkan masih bisa bentuk ke deformasi awal, bentuk dimensi awalnya, tapi kalau deformasi plastis dia sudah tidak dapat kembali ke dimensi awalnya. Nah, ini ditunjukkan dari titik 2 sampai dengan titik 5. Jadi kalau pada gambar yang sebelumnya dari titik 2 sampai titik 5 ini adalah daerah deformasi plastis ya. Nah, kalau material itu diberi beban melebihi titik yield strength-nya tadi ya, titik 2-nya, maka material itu tidak akan kembali ke bentuk semula ya setelah beban dihilangkan. Nah, mengapa ini terjadi? Karena deformasi ini terjadi karena adanya pemutusan dan penataan ulang kembali ikatan atom dalam bahan kristal, terutama oleh gerakan dislokasi ya. Nah, jika material pada titik 3 ini tidak diberi beban, ya kalau ini dilepas bebannya, maka kurvanya itu akan menjadi 3 ke 4. Jadi sebenarnya 3 ke 4 ini adalah sejajar dengan yang slope ini ya, slope yang modulus Young-nya ya. Jadi ini adalah sejajar ditarik ke bawah gini ya. Dan slope ini itu sama dengan slope 1 2 ya. Slope-nya tadi si modulus Young ya. Jarak titik 1 dan 4 ini menunjukkan besarnya perubahan permanen. Nah, tadi kan strain ini kan ada delta L per R0 ya. Nanti jaraknya itu menunjukkan besarnya perubahan permanen seperti itu. Jadi kalau misalnya di titik ini ya mau dicari berapa perubahan permanennya, maka nanti ditembaknya tadi seperti yang sudah saya ajarkan ya, disejajarkan dengan slope yang di modulus Young-nya ya, titik 1 sampai 2. Kemudian nanti didapat, nah jarak antara 1 sampai dengan titik potong di sumbu Y ini yang garisnya sejajar dengan modulus Young ini adalah besar perubahan permanennya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk tingkat mikroskopiknya ya, atomnya itu seperti ini. Jadi tadi ini mula-mula dia teratur ya dengan arah dan jarak yang sama gitu ya. Kemudian nanti mengalami tarikan, tapi gaya untuk menariknya itu melebihi dari titik luluhnya atau yield strength-nya, sehingga dia akan mengalami deformasi plastisnya. Nah, di sini terjadi slip ya, sehingga tadi dari yang 4 atom ya per ini tadi ya, per layernya 4 atom dia turun ya menjadi 3 ya, jadi 3 atom ya, tapi di sini ada tambahan layernya, tadinya cuma 4, ini jadi 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi di sini ada perubahan panjang juga gitu ya, dan juga ada perubahan arah aksialnya. Nah, ketika bebannya dilepas, nanti dia akan menyusut lagi gitu ya, menyusut tapi dengan tidak kembali seperti semula, tetapi ini hanya menyusun lagi, tapi dengan bentuk yang sama seperti yang pada saat diberikan gaya tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, dengan misalnya di sini jumlah atomnya adalah 3 seperti ini ya. Jadi nah di sini ada keterangannya, bondnya masih ada, tapi di sini ada shear ya, terjadi shear gitu kan. Nah, di sini plannya juga ada terjadi shear-nya juga. Nah, ini kalau yang sudah seperti ini kan berubah bentuk nih ya, struktur molekulnya, atomnya gitu ya. Berarti dia mengalami deformasi plastis.
Kemudian untuk strength dan hardening ya, untuk strength, hardening dan necking tadi ya. Jadi kalau ditarik titik ya dari titik yield strength-nya, kemudian sampai dengan titik M-nya ya, jadi UTS-nya, jadi tensile ultimate tensile strength-nya, kita bisa mendapatkan daerah strength hardening ya. Nah, di sini merupakan peregangan permanen bahan. Ya, kalau kita baca keterangannya di sini, jika material pada titik 4 itu diberi beban, maka di sini ya titik 4 itu diberi beban, ya dia sudah deformasi plastis ya, maka nanti dia akan kurvanya ini kembali menuju ke titik 3 ya, dengan slope-nya itu sama seperti slope-nya yang modulus Young yang ada di titik 1 2 tadi ya. Nah, pada titik 3 ini dia nantinya akan memiliki yield strength yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang awal tadi. Nah, kenaikan yield strength oleh peregangan permanen inilah yang disebut dengan strength hardening ya. Jadi dari yield strength tadi, point yield strength sampai dengan ke titik UTS tadi ya. Ke titik M ini atau UTS tadi dapatlah daerah namanya adalah strength hardening. Ya, jadi kadang itu kita menggunakan rekayasa ya di strength hardening ya. Jadi terkadang dalam pembuatan logam, paduan logam itu yang memiliki kekuatan yang tinggi itu ya. Kita itu mengambil istilahnya variabel di strength hardeningnya ini ya. Tetapi dengan mengorbankan keuletan ya, daktilnya di sini itu diabaikan, itu dikorbankan. Jadi lebih bermain dengan yang di daerah strength hardening-nya. Nah, lanjutnya ya dari masih grafik strain and stress gitu ya, stress and strain. Jadi setelah titik luluh, nanti tegangan yang diperlukan untuk melanjutkan deformasi plastik pada logam itu meningkat sampai titik M atau titik 3, yang kemudian berkurang hingga akhirnya patah di titik F ya. Nah, kekuatan tarik atau tensile strength itu dinyatakan dalam MPA atau PSI adalah tegangan maksimum pada kurva yang merupakan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh bahan yang mengalami gaya tariknya. Jadi ini. Ya, jadi tadi ya setelah melalui titik luluhnya, katakanlah yield strength-nya ini di sini, nanti penambahan tegangan itu akan melanjutkan deformasi plastis sampai dengan tingkat maksimal dari kuat tariknya ya, atau kekuatan tensile strength-nya ya, adalah kekuatan tegangan maksimal yang dapat ditopang oleh bahan tersebut ya. Nah, kalau ini diteruskan melewati dari UTS ya, tegangan itu terus diberikan, maka makin lama benda itu akan mengalami patah ya, fracture sampai dengan di titik F. Nah, jadi UTS ini ya di titik M itu adalah tegangan yang paling besar ya, yang bisa ditopang oleh bahan. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini, jadi pada ini misalnya tadi dari alat UTM-nya tadi ya dipasang spesimennya ya, hingga sampai nanti melewati UTS-nya ya. Pada saat UTS itu dia belum terbentuk necking, jadi ini masih lurus gitu ya, belum ada neckingnya. Tapi ketika dia nanti melewati UTS, nanti mulai pelan-pelan kelihatan neckingnya. Jadi dari kecil lama-lama kelihatan banget gitu ya, dan lama-lama sampai akhirnya lagi di sini sudah habis kan ya, mulai menipis, nanti lama-lama fracture ya. Jadi langsung di sini itu langsung putus tas gitu. Kemudian kita berhubungan dengan sifat ini ya, tadi yang deformasi plastis, selanjutnya adalah di kekuatannya. Jadi dengan deformasi plastis itu kita bisa melihat kekuatan ya, sifat dari yield strength dan juga tensile strength ya. Jadi masih mengutak-utak tentang yield strength, itu merupakan ketahanan bahan terhadap deformasi plastis. Artinya di mana tegangan itu yang diberikan itu akan menyebabkan peregangan permanen ya. Jadi setelah titik ini nanti tegangan yang diberikan itu akan menyebabkan perubahan yang permanen. Jadi
plastis deformation. Nah, untuk beberapa bahan itu titik P ini ya, titik P si yield strength-nya ini susah didapat gitu. Ini lihatnya susah gitu ya. Jadi terkadang untuk mempermudah penetapan yield strength itu diberikan suatu standarisasi ya, suatu penetapan ya seharga 0,2% in per in ya. Jadi kalau ditulis berarti kan 0,2 berarti 0,002 dari stresnya ya, mohon maaf dari strainnya gitu. Jadi nanti 0,02 ditarik sejajar dengan si kurva linearnya ini ya, yang kurva linearnya ini, maka nanti perpotongan garis sejajar ini dengan lengkungannya ini ya, lengkungannya kurvanya ini nanti disebut dengan titik yield strength ya. Nah, ini untuk beberapa bahan yang sulit dilihat apa tadi yield strength-nya. Ini disebut ya. Jadi penetapan ini ya, penetapan yang angka 0,2% ini disebut dengan strain offset method. Gitu. Nah, ini beberapa yield strength dari material ya. Ini yang paling tinggi ya, itu yield strength-nya adalah alloy ya. Kemudian yang bisa diukur ya, yang bisa diukur adalah metal dan alloy. Kemudian untuk keramik, grafit itu susah ya, karena dia itu sudah putus sebelum sampai yield strength-nya tadi ya. Jadi ini karena ditarik ya, jadi penarikan di mana nanti frakturnya itu atau patahnya itu terjadi sebelum ada yield strength-nya. Jadi karena dia itu terlalu brittle tadi ya, sehingga belum sampai deformasi plastis tadi sudah patah ya. Kemudian untuk polimer itu dia memiliki yield strength yang lebih rendah daripada dengan si logam. Jadi kalau di kayak gini ya, ini untuk logam. Kemudian kalau untuk polimer di bawahnya, kayak gitulah. Nah, ini untuk polimer. Sedangkan untuk grafit dan komposit ini susah ya, karena tadi grafit ini sebelum yield strength-nya ya, jadi dia tuh sudah patah dulu sebelum yield strength, jadi belum bisa dilihat berapa sih yield strength-nya gitu ya. Kemudian untuk komposit ini juga sama ya, jadi dia juga fraktur sebelum terjadinya atau sebelum bertemu dengan titik yield strength. Nah, ini nanti untuk nilai dari masing-masing yield strength ini akan berbeda untuk setiap perlakuan. Jadi yang di annealing, kemudian yang di hot roll, yang di aging, kemudian yang di cold down, yang di cold work gitu ya, di quenching dan sebagainya itu akan berbeda ya nilainya. Jadi makanya oleh karena itu kan tadi ya, jadi perlakuan atau istilahnya pengolahan suatu bahan itu nanti akan mempengaruhi dari struktur ya, struktur akan mempengaruhi dari sifat atau properties dari bahan tersebut. Nah, ini buktinya ya. Jadi setiap perlakuan itu akan menentukan karakteristik tertentu ya, seperti itu. Kemudian untuk lanjutnya adalah masih di kekuatan. Kalau tadi sudah yield strength, sekarang adalah tensile strength. Jadi ini adalah gaya maksimum dibagi dengan luas penampang mula-mula ya. Jadi stresnya tadi ya, satuannya sama dengan tegangan. Jadi tensile strength ini merupakan gaya maksimal yang dapat diterima oleh suatu benda ya. Jadi kekuatan tarik ini berdasarkan luas penampang semula ya. Itu namanya tadi engineering stress ya. Engineering stress. Dan sedang sesungguhnya pada bahan ulet itu luas penampangnya mengecil. Jadi pada saat beban maksimal dilampaui ya. Jadi kenapa kok ada di sini ya ditetapkan dengan menggunakan luas penampang mula-mula gitu, karena untuk mempermudah pengukuran aja gitu ya. Kalau diukur luas penampangnya per pengecilannya itu akan sulit ya. Meskipun nanti sebenarnya bisa sih dilakukan, tapi pakai semacam integral seperti itu ya.
Kemudian jika besarnya tegangan itu linear atau sebanding dengan kekuatan tarik ya, kalau tegangan itu sebanding dengan gayanya ya yang dipertahankan, maka nanti lama-lama spesimen itu akan patah gitu ya. Nah, ciri-ciri tensil stress ya. Jadi tensil stress artinya adalah kekuatan tarik tertinggi maksimal benda ya atau suatu material itu dilihat dari misalnya nih, kalau logam itu ditandai dengan terjadinya necking. Nah, berarti sebelum necking itu adalah si tensil stressnya gitu ya. Pas hampir ya. Jadi mulai necking. Nah, itu tensil stressnya dari logam. Kemudian keramik itu kalau dia sudah mulai retak ya, karena begitu retak dia langsung patah tas gitu ya. Sama necking juga iya kan, logam necking dulu baru nanti dia patah. Kemudian kalau polimer itu backbone-nya itu mulai sejajar. Jadi kalau misalnya ditarik gitu ya nanti serat-seratnya itu akan nampak ya. Nah, itu sudah bentar lagi dia akan putus ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tensile strength, ya, kemudian adhesive strength, dan juga ductility, adaptility, keuletan dari beberapa benda atau material logam, ya, khususnya bisa dibaca sendiri ya. Mana yang paling tinggi ya, yang paling kuat ya. Di sini adalah si titanium. Kemudian berat ya, titanium ya 400, 500. Oh ini maaf salah ya, molybdenum. Nah, ini yang paling tinggi. Kemudian ini di sini perbandingan tensile stress ya untuk masing-masing bahan ya, untuk material. Kita lihat di sini alloy itu yang tertinggi, kemudian komposit ya, karena komposit itu kan memang sengaja dipadukan ya, dua sifat dari dua benda dipadukan sifatnya untuk mendapatkan sifat yang terbaik ya. Kemudian ada keramik dan yang terakhir adalah polimer ya. Dan juga ini ya berpengaruh ya terhadap sifat atau tensile strength yang diperoleh. Kemudian ulet ya, ulet itu daktil ya. Bahan yang ulet adalah bahan yang mengalami deformasi plastis yang besar tanpa patah. Jadi ketika suatu bahan itu bisa mengalami deformasi plastis ya sampai dengan sebelum patah ini ya di sini, berarti arahnya sana ya, sebelum titik B aksen, maka dia itu bahannya disebut dengan ulet ya. Kalau cuma sampai sini, oh berarti bahan tersebut nggak ulet ya, brittle berarti dia ya. Nah, keuletan atau besarnya regangan plastik sampai dengan patah ya, sampai dengan titik B aksen ini bisa diukur ya. Bisa diukur dengan dua metode ya, dalam dinyatakan dalam persentasi perpanjangan atau dinyatakan dalam persentasi penyusutan penampang. Nah, rumusnya adalah ini. Jadi titik acuannya itu adalah pada titik patah ya. Jadi diukur berapa perubahan panjang sampai dengan patah ya, dan juga seberapa besar luas permukaannya itu perubahannya sampai dengan patah itu ya, nanti diukur. Nah ini kenapa di sini LF dulu dibandingkan dengan L0, karena LF kan makin panjang ya, jadi dia harganya di depan ya, ini di belakang. Tapi sebenarnya ini kan kalau dia ini misalnya persentase, biasanya kita positifkan ya, kita nilaikan absolut gitu ya. Jadi nggak masalah sih, cuma ini untuk daripada nanti menghasilkan kebingungan di hasil ya, untuk menampilkan hasil, maka di sini untuk luas, maka nanti luas akhir dikurangi dengan luas mula-mula per luas mula-mula, sedangkan kalau untuk susut penampang nanti adalah penampang mula-mula dikurangi dengan luas penampang akhir dibagi dengan luas penampang mula-mula kali 100% semuanya. Nah, bahan yang ulet itu biasanya mempunyai penyusutan atau penampang yang besar sebelum patah ya. Sedangkan bahan yang getas, brittle atau rapuh itu tidak menunjukkan keuletan ya. Jadi kayak keramik itu kalau ditarik ya dia nggak akan mulur ya, nggak akan mengalami elongasi, tapi langsung tas patah gitu ya. Retak dulu baru patah gitu ya. Sedangkan kalau contohnya logam itu kan tadi masih bisa mulur dikit ya, yang nggak banyak-banyak banget sih ya. Masih bisa mulur dikit ya, jadi dia masih bisa mulur dikit hingga nanti akhirnya dia itu baru patah.
Nah, ini gambarannya ya. Untuk brittle ini seperti ini, masih mulus ya, tidak ada necking ya, dia langsung patah ya, tidak mengalami pemuluran ya, seperti ini ya. Jadi tidak menunjukkan keuletan ya. Nah, sedangkan kalau yang duktil, ini contohnya adalah logam gitu ya. Ini untuk low carbon steel yang aluminium alloy gitu ya. Ini tuh mungkin gambarnya kenapa kok nggak patah, udah disatukan. Jadi biasanya untuk pengukuran nanti di akhir itu dia akan disatukan lagi gitu, baru nanti diukur LI-nya ya. Jadi setelah pemberian beban itu panjang akhirnya berapa. Nah, ini untuk yang alloy ya. Jadi bisa dilihat di sini low carbon steel itu lebih duktil dibandingkan dengan alloy ya, karena dia memiliki istilahnya daerah yang lebih panjang ya dibandingkan dengan si aluminium alloy ini. Nah, ini hasil tes berbagai bahan untuk mempermudah pemahaman. Jadi nomor 1 ya, ini itu bahan brittle ya, tidak duktil karena dia tidak mengalami deformasi plastis ya. Jadi contohnya adalah besi cor gitu ya. Kemudian untuk yang kedua ini adalah bahan ulet ya dengan ada titik yield strength-nya gitu ya. Kalau misalnya banyak yield strength, Bu, misalnya kok ada 2 yield strength, maka nanti di rata-rata nilainya ya. Nah, di sini juga kalau yang ketiga ini adalah bahan duktil tapi dia tidak ada atau sulit dicari berapa yield strength-nya. Maka nanti penentuannya adalah pakai tadi ya, pakai metode strain offset method tadi ya. Jadi 0,2% regangannya, sehingga nanti dari titik nolnya ini ditambah 0,01234 ya, baru nanti disejajarkan ya, ditarik garis sejajar dengan yang kurva yang linear ini, nanti perpotongan dengan kurvanya itu, maka nanti di sini adalah yield strength-nya ya. Kemudian ini adalah gambar dari kurva regangan tegangan yang normal ya, maksudnya yang ideal ya. Jadi idealnya adalah seperti ini. Kalau yang ini itu hasil pengukuran dari bahan-bahan. Oke, ini udah jam 4:30, mau lanjut atau mau berhenti? Saya menawarkan. Halo, ada orang? Anybody? Ya, Bu. Mau lanjut atau berhenti? Ini sudah 4:30, sudah habis waktunya, mau lanjut atau berhenti? Nanti juga nggak apa-apa, Bu. Berhenti. Baik. Oke. Ya, nanti besok sebelum masuk ke materi yang ke 1, 2, 3, 4 ya, nanti saya akan terangkan dikit mengenai ini, apa namanya, perhitungannya sama sifat yang lainnya, yaitu kekerasan dan cara menguji kekerasan. Ya, sudah. Oke, karena sudah 4:30, kita akhiri pertemuan ini. Tidak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada. Cukup, Bu. Kayaknya ngantuk ya. Ya, oke lah. Ya sudah, nanti akan saya share Recording ya, stopped. videonya.